Dia salah mendidik anaknya gitu. Ketika itu Pak Jokowi cuma bisa menangis. Ampun Pak, aku ya salah Pak, jangan lagi, aku gak menyesal lagi perbuatanku Pak. Pak Jokowi cuma bisa menangis dan minta ampun teman-teman, karena bukan dia yang salah. Bayangkan. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku, Leni Maria. Terima kasih ya yang sudah mengklik video aku. Dan aku pengen ucapin juga selamat datang buat teman-teman semuanya. Yang belum mengklik tombol subscribe, klik sekarang juga. Nih, dan hidupin juga tombol notification-nya biar teman-teman tidak ketinggalan video yang terbaru dan bermanfaat dari aku. Buat teman-teman yang punya ide atau saran, boleh juga langsung tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, kisah inspirasi kali ini aku angkat dari kisah Bapak Joko Widodo sebelum menjadi seorang Presiden Republik Indonesia. Sebelumnya aku ingin bertanya dahulu kepada Anda. Apakah Anda pernah merasakan yang namanya kegelisahan, kesepian, putus asa, merasa gagal, dan merasa tidak berguna dalam hidup ini? Aku yakin Anda yang sedang menonton video ini pernah merasakan hal tersebut. Bahkan sedang dialami saat ini. Aku cuma mau bilang kepada Anda tidak perlu khawatir karena seorang Presiden Republik Indonesia saja pernah merasakan hal tersebut. Karena itulah aku ingin menceritakan bagaimana perjuangan Bapak Joko Widodo sebelum ia menjadi Presiden Republik Indonesia. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman. Dan jika teman-teman menyukai video ini, silahkan di like dan diberi komentar bagaimana pendapat teman-teman. Selamat menonton. Bapak Joko Widodo lahir pada tanggal 21 Juni tahun 1961 di Surakarta, Solo. Beliau merupakan anak pertama dan memiliki 3 adik perempuan. Sejak ia di dalam kandungan, keluarganya sudah sangat susah kehidupannya. Sampai-sampai mereka pernah 3 kali pindah rumah. Pindah rumah yang pertama kali dikarenakan orang tua Bapak Joko Widodo tidak mampu membayar uang sewa rumah. Seketika itu mereka harus meninggalkan rumahnya. Ketika mereka meninggalkan rumahnya, mereka berhenti di rumah makan untuk makan siang, yaitu makan soto. Di sini sangat miris teman-teman, karena saking tidak mempunyai uang, mereka harus makan 1 mangkok soto untuk 3 orang. Bapak Jokowi, Mama Jokowi, dan Bapak Jokowi saat itu masih bayi. Tetapi Tuhan sangat baik kepada mereka. Tiba-tiba datang seorang bapak yang baik hati menawarkan rumahnya untuk ditinggalkan keluarga Bapak Jokowi dengan uang sewa sebisa mampunya mereka saja. Akhirnya mereka pun mempunyai tempat tinggal karena diberi oleh seorang malaikat tersebut. Beberapa tahun kemudian berlalu, keluarga Bapak Jokowi harus pindah rumah yang kedua kalinya. Saat itu, Bapak Jokowi sudah tumbuh dewasa yang duduk di bangku sekolah dasar. Pindah rumah saat itu dikarenakan Indonesia masih masa penjajahan yang membuat ayah dari Bapak Jokowi ini khawatir anak dan istrinya kenapa-kenapa. Akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke kampung sebelah yang masih aman dari penjajahan saat itu. Saat itu ayahnya menumpang rumah di kerabatnya karena mereka tidak mempunyai rumah. Rumah yang sebelumnya saja dipinjamkan oleh malaikat yang baik hati. Kehidupan Bapak Jokowi di kampung sebelah tidak membaik. Bahkan untuk pertama kalinya Bapak Jokowi mendapatkan bulian. Saat Bapak Jokowi sedang pergi mengaji di suatu lembaga, ia melihat teman-temannya itu tidak masuk ke pengajian ataupun kabur dari tempat ngaji. Hal tersebut membuat temannya takut bahwa Bapak Jokowi itu akan mengasih tahu kepada Pak Ustadz. Karena temannya takut Pak Jokowi mengadu kepada Pak Ustadz, setelah pulang dari tempat pengajian, temannya itu menjegat Bapak Jokowi agar diajak kerjasama dengan cara memberikan beberapa uang. Dengan seperti ini kejadiannya. Jokowi, kamu kan yang tadi ngelihat kita tadi kabur dari tempat pengajian? Awas ya kalau kamu bilang kepada Pak Ustadz, habis kamu buat. Ini, aku kasih kamu beberapa uang untuk kamu. Aku tahu kamu orang miskin yang gak punya uang, kata Pak Jokowi. Enggak,
Aku tidak mau uangmu karena kelakuan kamu itu salah, kata temennya lagi. Apakah uang ini kurang untuk kamu? Kalau kurang bilang, aku tahu kamu orang miskin. Dan kata Pak Jokowi lagi, aku tidak mau uang itu karena Pak Jokowi tidak mau menerima uang itu. Dan pada akhirnya temannya itu memukul Bapak Jokowi. Tepuk, 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 yang membuat badannya itu jadi biru-biru gitu loh teman-teman, seperti orang yang sedang berkelahi. Setelah kejadian itu, sesampai Bapak Jokowi di rumah, Bapak Jokowi bukannya dielus-elus, ditanya kenapa kejadiannya. Tidak teman-teman, Bapak Jokowi malah mendapatkan amarah dari bapaknya, karena bapaknya berpikir bahwa Bapak Jokowi itu berkelahi. Dan Pak Jokowi tidak mau menceritakan hal tersebut, apa yang sudah terjadi pada dirinya. Jokowi, kamu menjadi anak berandalan. Bapakmu ini susah cari duit di luar sana itu biar kamu itu menjadi anak yang berguna untuk nusa dan bangsa, bukan menjadi anak yang sok jagoan. Bapak gak mau kamu menjadi anak yang sok jagoan. Kalau kamu menyesal dengan perbuatan kamu, Jokowi, berarti bapak yang salah. Bapak yang salah, Jokowi, bapak. Bapaknya seperti itu teman-teman, memukul dirinya karena merasa dia salah mendidik anaknya gitu. Ketika itu Pak Jokowi cuma bisa menangis. Ampun Pak, aku ya salah Pak, jangan lagi, aku gak menyesal lagi perbuatanku Pak. Pak Jokowi cuma bisa menangis dan minta ampun teman-teman, karena bukan dia yang salah. Bayangkan kalau teman-teman lagi merasakan dibully dan malah sampai memberikan teman-teman di rumah itu malah bukan disayang. Tapi saat itu Bapak Jokowi mengerti. Pak Jokowi itu mengerti bahwa dia harus pantang menyerah agar bisa mencapai impiannya, menjadi orang yang berguna untuk nusa dan bangsa. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba saat Bapak Jokowi sedang mancing, mereka harus pindah rumah yang ketiga kalinya. Saat itu mereka pindah rumah dikarenakan ada pembangunan stasiun di kampung tersebut, yang membuat seluruh warga di sana harus pindah dari lokasi tersebut. Di sini hati Bapak Jokowi sangat terpukul karena ia harus pindah rumah lagi. Itu sangat capek banget dan dia itu sangat marah ketika mendengar hal tersebut. Rumahnya itu dihancurkan. Dia lari dari sungai, lari ke rumahnya. Dan sesampai di rumah itu dia berdiri, jangan hancurkan rumah bapakku ini. Jangan hancurkan rumah bapakku ini. Jangan hancurkan rumah bapakku ini. Saat itu teman-teman, itu sedih banget sumpah. Dimana Bapak Jokowi di sana masih kecil, tapi harus merasakan hal tersebut. Kesusahan, kesengsaraan, ketidaknyamanan layaknya seorang anak kecil. Dan pada akhirnya mereka harus pindah rumah ke rumah simbahnya ataupun kakek dari Bapak Jokowi. Saat itu akhirnya kehidupan mereka cukup membaik karena Bapak Jokowi itu sudah memiliki pekerjaan menjadi tukang kayu. Karena Bapak Jokowi sudah memiliki usaha ataupun pendapatan, saat itu perekonomian mereka sudah cukup membaik, yang pada akhirnya bisa menabung untuk membangun rumah, yang pada akhirnya mereka sudah memiliki rumah. Dan beberapa tahun kemudian Bapak Jokowi pun tumbuh dewasa dan menduduki bangku SMA. Saat SMA, Bapak Jokowi ingin pindah sekolah ke sekolah yang lebih bagus dan terfavorit pada saat itu. Tetapi bapaknya tidak memiliki uang untuk membiayai sekolah yang favorit. Di sini kita bisa mengambil pesan dari perkataan ataupun nasihat dari ayah Jokowi, karena ayah Bapak Jokowi ini bilang, Joko, dimanapun kamu sekolah, kalau kamu mau berusaha, kamu akan tetap menjadi orang yang pintar. Karena bukan sekolahlah yang membuat kamu menjadi orang yang pintar, tetapi usahamu dan kegigihanmu lah yang membuat kamu pintar gitu. Jadi contohnya adalah sama seperti sebuah baju yang tidak bermerek dan harganya sangat murah, akan kelihatan yang memiliki brand dan harganya mahal ketika siapa yang memakainya. Mungkin kamu udah mandi, sisiran, dan kamu pakai baju tersebut, pasti baju tersebut akan kelihatan mewahnya. Seperti itulah halnya.
Ketika itu Bapak Jokowi semakin semangat menggapai cita-citanya walaupun hanya di SMA biasa saja. Dan akhirnya Bapak Jokowi bisa lulus di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dan akhirnya beliau melanjutkan studinya ke Jogja dengan semangat dan pantang menyerah. Ketika Bapak Jokowi memulai bisnisnya tersebut sangatlah maju, teman-teman. Tetapi ada saat Bapak Jokowi mengalami bangkrut dikarenakan ditipu oleh seseorang. Saat itu benar-benar bisnisnya sangat bangkrut. Tetapi Bapak Jokowi tidak putus asa, ia terus semangat dan memulai bisnis dari nol kembali. Semangat, dan pada akhirnya Bapak Jokowi pun berhasil membuat kayunya menjadi nomor 1 di dunia, yang membuat banyak negara-negara lain itu melirik bisnisnya Bapak Jokowi ini, mebelnya Bapak Jokowi. Hal tersebut membuat mebelnya bisa ekspor ke luar negeri. Karena Bapak Jokowi memiliki cita-cita untuk membantu seluruh warga di sekitarannya tersebut, Bapak Jokowi pun memiliki pikiran untuk menjabat sebagai wali kota. Karena menurut beliau, jika beliau menjadi wali kota, lebih gampang untuk mewujudkan impiannya tersebut. Maka itulah Bapak Jokowi mencalonkan menjadi wali kota, kemudian naik menjadi gubernur, dan saat inilah menjadi Presiden Republik Indonesia. Begitulah teman-teman kisah dari Bapak Joko Widodo, dari ia kecil sampai ia sekarang menjadi seorang Presiden Republik Indonesia. Jadi teman-teman, di sini aku pengen ngasih pesan adalah yang penting kita tuh pantang menyerah. Seberapa besar masalah kita, tetap kita hadapi. Jika teman-teman merasa lelah, berhentilah sejenak, tetapi jangan berhenti terlalu lama karena nanti untuk memulainya lagi itu sangat sulit, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, menjadi orang yang pantang menyerah dan tetap semangat. Oh ya, jika teman-teman ingin aku menceritakan tentang cerita kisah bagaimana pertemuan Bapak Joko Widodo dengan Ibu Riana secara detail, mungkin aku bisa menceritakan kembali kepada teman-teman, dan tinggal aja tulis di kolom komentar apa pendapat apa keinginan teman-teman yang ingin aku berikan kepada teman-teman. Asalkan masih hal yang positif ya. Oke, dadah, semoga terinspirasi. Mwah.